Kalau kita mau memberitahu gibah tentang aib orang lain, ada gibah yang dibolehkan oleh Nabi. Gibah yang sifatnya mungkar, bukan fahsya. Teman-teman tahu nggak bedanya fahsya sama mungkar? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dua-duanya dosa. Apa bedanya dosa fahsya sama dosa mungkar? Fahsya itu dosa yang berhubungan dengan aib pribadi. Itu fahsya. Yang kalau kita bongkar tuh membuat dia malu, menghilangkan kehormatan seseorang. Dan biasanya tidak merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri. Itu namanya fahsya. Sedangkan mungkar, dosa-dosa yang merugikan orang banyak, itu namanya mungkar. Sehingga ada istilah nahi mungkar, bukan nahi fahsya ya. Nahi mungkar. Mungkar itu harus dinahikan, harus dicegah karena merugikan orang banyak. Sedangkan fahsya itu aib pribadi. Orang nonton film vulgar, itu fahsya apa mungkar? Fahsya. Baru jadi mungkar ketika gara-gara itu dia lalu misalnya menodai orang lain, itu baru jadi mungkar. Kalau cuma dia jadi nggak bisa tidur jadi ngenes sebagai single gara-gara nonton gitu-gituan gitu ya. Nah ini namanya fahsya. Nah ini tidak boleh dibongkar, ini tidak boleh dipublish. Kalau ada orang yang kita lihat dia melakukan dosa ini, cukup japri saja kepada dia, DM aja, jangan dikomen. Banyak orang, apalagi sekarang kita ngomongin sosial media, tidak lagi beretika bicara di sosial media, semuanya di komen. Tidak bisakah kita DM? Gak dibaca Ustadz. Wah saya banget tuh. Ya udah kalau gak dibaca DM lagi aja, DM aja terus. Jangan pernah melegalkan cara-cara membuka aib, ifsya'ul uyub, membuka menyebarkan aib. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang menutupi aib orang lain di dunia, Allah tutupi aibnya di akhirat? Jadi kalau aib tetap harus ditutup. Sehingga tadi kalau kita mau ngomongin tentang kejelekan seseorang, lihat kejelekannya itu fahsya, aib atau mungkar. Nah mungkar juga cara menyampaikannya pun ada kondisi. Jangan sampai mentang-mentang itu mungkar kita sebarin di mana-mana yang gak ada hubungannya dengan kemungkaran itu, nggak perlu. Misalnya kita kenal seorang pembantu yang pernah kerja di rumah kita dan dia itu ketika kerja di rumah kita melakukan kemungkaran, contohnya mencuri, itu mungkar. Atau memukul anak kita, bayi yang diasuh sama dia, dikasih obat tidur supaya tidak rewel, itu mungkar. Jangan kita sebarkan itu di sosial media dan menyebutkan namanya. Kalau nggak menyebutkan namanya nggak masalah, menyebutkan namanya, fotonya jelas, KTP-nya, ini tidak boleh karena ini tetap berarti lebih dari hak dia, hak kita untuk menyampaikan. Cukup memberitahu kepada orang yang berkepentingan. Misalnya ada teman kita yang lain pengen mempekerjakan pembantu ini di rumahnya, nanya ke kita, dia itu kan pernah kerja di rumah kamu, kira-kira gimana selama kerja di rumah kamu? Kita bilang, oh selama kerja di rumah saya tuh ada beberapa masalah, gak tahu sekarang dia udah berubah apa enggak, cuman ini biar kamu tahu aja, biar jadi pertimbangan. Dia pernah mencuri, dia pernah misalnya ngasih obat tidur buat anak saya segala macam. Oh akhirnya kan ketahuan nih. Sama seperti seorang perempuan yang menggibah suaminya kepada Rasulullah SAW, atau Rasulullah yang menggibahi laki-laki yang melamar seorang perempuan. Contohnya ada seorang cewek datang nemuin Rasul. Ya Rasulullah, kata cewek ini, tuh ada 2 cowok ngelamar saya Rasulullah. Menurut Rasulullah gimana tuh 2 orang cowok? Karena Rasulullah adalah Rasul, jadilah hadisnya. Kalau enggak akan diriwayatkan nih kisah ini. Berhubung beliau Rasul, jadi diriwayatkan, jadilah kita semuanya tahu. Kata Nabi, laki-laki cowok yang pertama itu dia itu nggak pintar mencari nafkah, artinya malas kerja. Itu pertimbangan yang saya tahu ya tentang dia. Dia mah orang yang malas kerja, ngaso aja kerjaannya, tidur, main game. Udah usia segitu masih tidur, main game, tidur lagi, main game lagi, mandi aja 3 hari sekali, sibuk dengan game. Itu laki-laki pertama. Sedangkan laki-laki kedua tidak pernah menurunkan tongkatnya, kata Nabi. Itu bahasa tingginya Rasulullah. Kalau kita ngomong kayak gitu, enggak apa-apa kalau itu mah Rasulullah, tinggal saya ambil aja tongkatnya. Bukan itu maksudnya. Nabi itu kalau ngomong tuh pakai bahasa yang tinggi. Tidak menurunkan tongkat artinya suka mukul perempuan, suka mukul istri. Orangnya itu emosional.
Jadi dia salah-salah dikit, kalau dulu pakai tongkat, kalau sekarang pakai tangan misalnya. Salah dikit tampar, salah dikit tampar. Hanya gara-gara nggak masak terasi, tampar misalnya. Lihat di meja makan, mah jengkol mana? Aduh Pak, tadi lupa beli. Sini kamu. Jadi kalau Nabi berarti menggibah kan? Menggibahi dua laki-laki yang mau melamar seorang perempuan. Kenapa Nabi menggibah? Berarti itu termasuk gibah yang dibolehkan, karena gibahnya tentang kemungkaran, bukan tentang fahsya. Kalau Nabi tidak menggibahi, maka bahaya perempuan ini tidak punya informasi yang cukup lengkap tentang laki-laki yang akan dia terima sebagai suaminya dan membahayakan nasib dia. Tapi Nabi tidak menggibahi tentang ini di depan orang banyak, hanya kepada yang berkepentingan. Ada nanti di kitab Riyadhus Shalihin.